melakukan fleksi ini 90 derajat. Oke. Kemudian habis itu ibu jari dan jari-jarinya itu diletakkan di trochanter mayor. Oke, kita letakkan di trochanter mayor. Kemudian ininya pada bagian lututnya kita pegang tangan yang satunya. Kemudian habis itu difleksi dan diabduksikan pelan-pelan. Oke. Kalau misalkan ada tanda klik atau dia berhenti pada saat kita melakukan abduksi, berarti dia positif CDH. Oke. Ini kan baik kan kita tidak bisa melakukan komunikasi dua arah. Jadi kita bisa melakukan dengan feeling kita. Jadi kita pegang trochanter mayornya pada tangan saya, entah kalian atau tangan kiri atau tangan kanan, kan tergantung posisinya ya. Nah kemudian kalian abduksikan pelan-pelan. Oke. Kalau misalkan dia agak kesentak, itu bisa CDH juga. Tapi kalau misalkan dia full pelan-pelan, kemudian ada tanda klik, itu positif juga. Jadi ada dua ya. Jadi posisi ketika diabduksikan dia tersentak, kemudian posisi ketika kita bawa ke abduksi, terus dia ada tanda klik, entah itu tanda kliknya keras atau tanda klik yang lembut, itu CDH. Itu untuk uji ortolari. Oke. Sampai sini paham? Paham. Kemudian tes yang kedua adalah tes Barlow. Di mana tes Barlow itu sama, kita pegang pada kapus femurnya. Kemudian kita bawa ke arah adduksi. Kalau ortolari tadi kita ke arah abduksi. Kalau untuk Barlow kita bawa ke arah adduksi. Oke. Kemudian kalau misalkan kita kita bawa masuk ke arah adduksi, biasanya kita palpasi di sini kan, di sini kalau pada bayi itu kita nggak ada lapisan baju. Nah jadi lebih enak terlihat ya untuk si kaput femur dan juga lipatan pahanya. Nah kalau misalkan si trochanter mayornya ini keluar dari kaput femurnya ini, berarti dia juga terkena CDH. Itu untuk tes Barlow. Kemudian kalau misalkan kita bawa ke arah abduksi dan terjadi tanda klik juga, itu terkena CDH. Oke, kemudian tes yang ketiga adalah tes Galeazzi. Di mana pada tes Galeazzi ini misalkan kaki kanan mana? Ini ya. Kemudian kaki kanannya ini tinggi sebelah, jadi kaki kanan lebih pendek daripada kaki kiri dan tidak sejajar, berarti kaki kanan ini dia terkena CDH karena tidak seimbang, tidak sejajar seperti itu. Itu untuk tes Galeazzi. Kemudian kalau untuk tes Trendelenburg itu, jadi dia tidak seimbang juga ketika posisi seperti ini, kita pegang bayinya, kemudian posisi yang jatuh itu posisi yang kiri lebih rendah daripada kanan, berarti yang kanan ini kena CDH. Jadi dia itu tidak simetris. Pokoknya kalau misalkan dia tidak simetris, berarti dia kena CDH. Yang tidak simetris atau yang terkena CDH itu adalah yang jatuh, yang rendah posisinya. Seperti itu. Radiologi itu untuk mengetahui terjadi ossifikasi pada sendi pada tulangnya. Dari kemudian yang kedua itu pemeriksaan penunjang bisa melalui USG juga. Radiologi itu melalui ronsen. Kalau USG itu digunakan pada usia di bawah 6 bulan karena kalau untuk di bawah usia 6 bulan itu tulangnya itu masih dalam berbentuk kartilago atau tulang rawan, jadi masih lunak. Makanya kalau misalkan besok kalian punya anak atau misalkan punya adik sepupu di dokter lalu kencang di bawah 6 bulan itu sebenarnya jangan, karena berisiko terjadi CDH. Kemudian penata laksanaannya itu kalau untuk fisioterapi sebenarnya tidak terlalu sih, lebih ke dokter kalau ini. Tapi perlu kalian tahu biasanya ini menggunakan alat seperti alat
diabetes clean. Saya kurang tahu di lab ada apa enggak ya. Nah, kalau untuk penata laksanaan 0 sampai 6 bulan itu menggunakan popok double. Jadi popok double agar menyangga salah satu dari yang terkena CDH ini agar tetap fleksi. Jadi agar memasukkan si kaput, femur, dan acetabulumnya ini tetap menyangga menjadi satu. Kemudian menggunakan Pavlik harness. Jadi Pavlik harness itu seperti ini. Di pap aja. Kayak alat penyangga. Yang digambar. Dipoto kirim di grup aja. Nanti saya kirimkan itu PPT-nya. Di Zoom. Keren. Ini kayak alat dibuat khusus gitu. Ya, jadi biar kaput dan kaputnya dan si femurnya itu biar tetap fleksi, biar tetap menyangga. Karena kan kalau untuk yang CDH juga berisiko terjadi dislokasi, di mana pada dislokasi itu si kaput dan si kaput femur dan si acetabulum ini kan dia tidak bersentuhan. Makanya kalau kita bawa ke arah fleksi, biar dia tuh tetap menyangga dulu. Itu dilakukan 2-3 minggu. Setelah 3-4 bulan pemakaian dilakukan radiografi. Jadi dilakukan pemeriksaan lagi apakah terjadi perkembangan setelah pemakaian tersebut atau tidak. Kalau misalkan membaik ya diberhentikan, tapi kalau misalkan memang tidak membaik ya dilanjutkan. Karena setiap baik kan responnya beda-beda. Oke, di sebelahnya Pavlik harness. Seperti itu lah. Itu balikin lagi ke rasa dulu. Kemudian pada usia 6 bulan itu dilakukan traksi. Kedua kakinya itu dilakukan secara vertikal dan secara berangsur-angsur diabduksikan selama 3 minggu. Jadi kayak dilakukan kayak pasif aktif seperti itu. Dilakukan posisi vertikal, kemudian dilakukan posisi abduksi. Kemudian dilakukan fiksasi dengan stika, jadi kayak gips gitu, semacam gips. Oke. Nah, kalau misalkan belum ada perubahan juga di usia 6-18 bulan, maka 18 bulan sampai 5 tahun itu dilakukan operasi apabila tidak kunjung membaik. Jadi endingnya kalau misalkan memang kurang bagus untuk untuk penata laksanaannya, maka pilihan yang terakhir adalah operasi. Di mana pada setelah operasi itu dilakukan gips selama 3 bulan dan penggunaan Pavlik harnessnya itu selama 1-3 bulan. After 1-3 bulan itu dilakukan ronsen lagi, membaik apa enggak, seperti itu. Kemudian untuk prognosisnya semakin cepat atau semakin cepat dilakukan reposisi atau semakin cepat dilakukan tindakan, maka semakin bagus juga untuk proses perbaikannya. Seperti itu.